Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erni Anugrahani. Saya saat ini ada di bidang riset P&D di bagian ANEF, analisa dan evaluasi riset transmisi dan distribusi. Nah, kemarin kebetulan kami baru dapat diklat terkait dengan PLN berintegritas dan kali ini saya akan mulai sharing. eh, jadi diklatnya ini sebenarnya ada 3 hari, tapi nggak mungkin kalau semuanya di-share dalam waktu yang singkat. Jadi saya akan kurang-kurangin materinya, yang pasti saya akan jelasin poin-poinnya aja gitu. Oke, langsung aja ke yang pertama. Nah, terkait dengan integritas. Pertama kan kita pasti bertanya-tanya ya, integritas itu apa gitu. Nah, bisa next slide, Mbak. Mbak Hani. Nah, integritas itu kan pastinya dimulai dari kita sendiri ya. Sebelum ke sistem, pasti orangnya dulu harus dipastikan dia tuh punya integritas nggak. Nah, integritas itu sebenarnya apa? Kalau menurut bahasa, ini sebenarnya integritas itu adalah keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip yang menjadi landasan hidup yang melekat yang melekat dan yang berupa nilai-nilai moral. Nah, di situ kita bisa lihat dari bagaimana dia berpegang teguh pada nilai dan kebaikan yang dipercayai, kemudian dari perbuatan yang dilakukan, kemudian integritas ini seringkali diuji dengan ketika misalnya kita dihadapkan pada hal-hal yang bagus ya, misalnya uang kah, atau posisi seperti itu. Kemudian orang yang berintegritas, dia pasti bertanggung jawab atas segala tindakan dan ucapannya. Karena dia yakin bahwa, karma does exist ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kita akan menuai sesuatu, kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian integritas ini, kalau di suatu organisasi nggak mungkin kan kita berdiri sendiri ya, kita pasti bekerja sama banyak-banyak orang, kemudian ketemu dengan organisasi yang lainnya. Nah, di situ kita memerlukan adanya value. Jadi value-nya sendiri, kemudian ada internalisasi integrity, kemudian dari individunya ini, eee, punya integritas dulu, habis itu kita baru bisa membangun integritas di organisasi yang selanjutnya akan menjadi integritas organisasi ini akan menjadi sebuah value gitu di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita bisa mulai dari, eee, rekrut nih, dari bagaimana kita merekrut orang-orang yang masuk menjadi bagian dari organisasi kita, kemudian, bagaimana kita memberikan pelatihan, kemudian mengembangkan budaya dari daily life-nya, dan yang terakhir adalah bagaimana, kita memberikan exercise nih, gimana kalau misalnya seseorang ini dihadapkan pada kondisi yang kira-kira, dia bisa goyah nggak sih, kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada PLN berintegritas? Nah, jadi kita bisa lanjut ke next slide. Nah, di situ, eee, pada masanya ya, saya juga belum launching pada saat itu. Jadi, di situ kan kita memberikan pelayanan publik ya. Nah, di situ seringkali, ditemukan adanya gratifikasi, kemudian adanya suap, ada pencalonan dan sebagainya. Nah, tidak hanya di mana kita, memberikan layanan publik, di proses pengadaan internal kita sendiri pun, itu sering terjadi fraud, gratifikasi, terus mungkin ada diindikasi adanya markup dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal-hal yang lain terkait dengan pekerjaan, ini ada juga penyalahgunaan fasilitas, mungkin, untuk orang-orang yang harusnya, dapat fasilitasnya A, ternyata dia memanfaatkan wewenangnya nih, terus dia minta-minta yang lebih dari itu, seperti itu. Nah, untuk itu di PLN, menerapkan pencegahan nih pada waktu itu, dengan menggunakan PLN bersih no suap. Nah, bisa ke next slide Mbak Hani. Nah, yang pertama ini ada 4 prinsip yang sering disingkat sebagai PITA. Nah, PITA itu apa? Dari partisipasi. Yang pertama dari bagaimana komitmen integritas dari internal PLN sendiri,
Kemudian, collective action. Collective action ini apa? Ini adalah nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Intinya adalah bagaimana kita, eee, menerapkan integritas, ke mitra atau ke vendor. Kemudian ada juga multi stakeholder. Nah, yang selanjutnya adalah integritas. Nah, integritas seperti yang tadi kan dia punya kode etik sendiri, ada value sendiri. Nah, kode etik itu seperti apa? Itu ada, kalau di PLN kan ada code of conduct, kemudian ada aturan terkait, gratifikasi seperti itu. Nah, kemudian transparansi. Nah, di sini ada, kita nih harus terbuka nih, jadi, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, segala informasi yang kita berikan ke masyarakat atau kepada pihak-pihak yang terkait ini harus, fair dan jelas gitu. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas. Bagaimana kita menghandle dari, komplain-komplain yang masuk. Karena kalau misalnya kita nih, misal di awal yang saya sempat jelaskan, kita memberikan layanan publik, kemudian di situ ternyata ada suap nih. Nah, si customer ini kan pasti akan komplain ya, terus bagaimana kita menghandle komplain tersebut, nah itu diatur juga di, dalam menjadi bagian dari framework pencegahan PLN, gitu. Nah, di situ juga kita punya whistleblowing system dan pengelolaan gratifikasi. Nah, di situ tujuannya untuk, menjaga biar orang-orang yang merasa, "Oh, dia tahu nih ada suap," kemudian dia lapor, dia tuh nggak takut, akan keselamatan dirinya, takutnya ada ancaman dan sebagainya. Nah, selanjutnya tujuannya tujuan dari framework yang tadi, kemudian bagaimana kita menerapkannya, segala kegiatan-kegiatan baik standarnya maupun bagaimana implementasinya, tujuannya adalah untuk perubahan mindset. Jadi, eee, membe yang tadinya membenarkan kebiasaan, jadi, "Oh, biasanya gini, ya udahlah ya, nggak apa-apa," gitu. Nah, itu jadi membiasakan kebenaran nih, "Oh, itu salah, berarti jangan itu, kita harus, move ke hal lain yang emang udah benernya tuh seperti ini," kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai kinerja, kemudian, meningkatkan kepuasan pelayanan dan pelanggan, dan pegawai, kemudian peningkatan nilai ILP, efisiensi dan efektif dari perusahaan, kemudian yang pasti untuk menjaga citra perusahaan dan terhindar dari perkara hukum. Selanjutnya adalah program PLN berintegritas. Nah, tadi yang di awal-awal itu adalah, PLN bersih no suap. Nah, PLN berintegritas ini sendiri dimulai dari 2017. Mulai dari, sosialisasi tentang gratifikasi dari KPK, kemudian lanjut ke Perdir kita terkait dengan pedoman LHKPN, sampai dengan kepada, kajian GRC dan maturity level. Maturity level kepatuhan nanti akan dibahas lebih lanjut, itu pun juga enggak sedetail yang ada di materi diklat karena cukup panjang dan banyak. Kemudian bagaimana kita kalau kebetulan di PLN sudah melakukan setup, SMAP, kemudian bagaimana kita melakukan implementasi vendor due diligence. Nah, nanti di bawah akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini terkait regulasi, regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi. Jadi ini di Indonesia sendiri, ini kita sudah udah ada beberapa peraturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan, bagaimana mencegah perkara tindak pidana dalam korporasi. Nah, ini semuanya sudah ada dalam aturan yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah compliance unit structure. Jadi, dalam mengelola integritas dalam sebuah sistem, kita perlu namanya, 3 lines of defense. Jadi yang pertama adalah bagaimana manajemen melakukan kontrol, baik itu internal kontrol maupun dari manajemen itu sendiri. Yang kedua adalah line defense. Jadi bagaimana kita melakukan, financial control, security, risk management, quality maupun, memastikan adanya compliance dari setiap kegiatan yang ada. Dan yang terakhir adalah internal auditor. Nah, internal auditor ini bisa dari,
eksternal auditor maupun dari regulator. Nah, dengan adanya compliance ini kita memastikan nih, antara kontrol dan risk management proses ini terimplementasi dengan baik, baik dari first line of defense sampai ke second line of defense-nya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi membahas tentang compliance, yang tidak comply atau uncomply itu seperti apa sih? Jadi di situ ada improper atau tidak sesuai ya. Terus kemudian ada unethical, di mana perbuatan kita ini tidak sesuai dengan kode etik maupun, etika maupun value perusahaan. Kemudian adanya fraud. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah, fraud. Fraud ini macam-macam, jadi nggak mesti harus berupa barang yang dikasih, tapi bisa juga, ada conflict of interest dan sebagainya. Kemudian lanjut ke fraud. Nah, jadi di sini ada pengertian tentang fraud. Jadi fraud itu sendiri adalah tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk mengelabuhi atau memanipulasi perusahaan. Jadi misalnya ada eee, penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan, kemudian penyalahgunaan wewenang. Nah, tujuannya adalah untuk yang pasti tujuan dari pihak-pihak yang melakukan fraud tersebut, oknum lah ya, ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, menghindari pembayaran atau kerugian, kemudian mengamankan keuntungan pribadi atau pihak yang lain. Nah, selanjutnya teori tentang fraud, ini ada banyak. Kenapa sih orang melakukan fraud ini bisa jadi karena adanya pressure. Misalnya seorang bawahan ini di-pressure nih sama atasannya, "Eh, kamu harus gini loh, nanti kalau enggak kamu saya cut," kayak gitu. Atau mungkin ada opportunity, jadi ada kesempatan, eee, "Oh, ini bisa nih kita ambil 5.000 2.000 kali sekian banyak," kayak gitu misalnya. Kemudian ada rasionalisasi, jadi pembenaran. "Oh, ini nggak apa-apa kok biasanya seperti ini, dan ini juga nggak melanggar aturan. Kayaknya nggak apa-apa kalau misalnya saya ngambil ini sedikit aja," misal. Itu namanya rasionalisasi. Kemudian ada lagi nih, meningkat lagi ke capability. Oh, dia punya selain ada 3 tadi, dia tergoda nih, ada insentif. Kemudian ada kesempatan pula, ditambah dia membenarkan kesempatan itu, dan dia punya kemampuan untuk melakukan itu, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah, namanya fraud pentagon. Di situ ada, pressure, yang pasti balik lagi ke pressure, kemudian ada opportunity. Jadi, kalau dari semua teori ini, yang bisa kita lihat adalah adanya kesempatan ya. Tapi kan, adanya kesempatan kita kan nggak harus ambil. Nah, disitulah peran dari, value dan, kode etik juga bagaimana, diri kita sendiri, dengan menghadapi opportunity yang ada gitu. Ya kalau emang orangnya nggak pengen melakukan fraud, ya tidak akan, melakukan hal itu walaupun opportunity-nya banyak sekali yang ditemui, seperti itu. Selanjutnya tentang karakteristik fraud. Nah, karakteristik fraud ini biasanya disengaja. Jadi, sudah tahu salah, disengaja gitu. Terus dilakukannya dengan cara melakukan manipulasi misal, atau yang pasti sih kalau orang melakukan fraud nggak mungkin ya dia show off, "Eh, saya lagi ini nih biar dapat ini," gitu. Itu nggak mungkin, jarang lah ya, nggak mungkin sih. Nah, jadi pasti tersembunyi dan itu akan berakibat kepada kerugian baik bagi dirinya sendiri dan yang pasti kerugian bagi, organisasinya, seperti itu. Nah, fraud ini sendiri, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang atau misappropriation. Di situ misalnya, seseorang punya posisi, kemudian dia punya wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dia menyalahgunakannya untuk kepentingan dia sendiri. Terus yang kedua adalah corruption. Corruption ini sudah sering banyak terjadi, tidak hanya di luaran, mungkin di PLN juga sempat ya, beberapa tahun yang lalu gitu, sempat ada berita. Cuman semoga sudah tidak terjadi lagi. Dan kemudian yang terakhir adalah, rekayasa pelaporan.
atau financial statement fraud. Nah, ini sering sekali terjadi bahkan di luar negeri pun, kasus-kasus terkait financial statement fraud ini, sering terjadi. Jadi adanya, mmm, mungkin ada, gray area dalam suatu metode pelaporan nih, standar pelaporan finansial dan itu dimanfaatkanlah, terkesan dimanfaatkan oleh oknum sehingga adanya dia melakukan fraud. Selanjutnya pohon kecurangan. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini ada beberapa dahan ya. Untuk corruption sendiri ini mulai dari conflict of interest, bribery, illegal grat illegal gratuities, economic extortion. Nah, kemudian untuk asset misappropriation ini bisa cash atau bisa inventory, misalnya penyalahgunaan milih mobil lah, mobil harusnya dia Avanza, dia mintanya Mini Cooper gitu, walaupun jauh ya nggak mungkin ya, cuman ya who knows gitu. Kemudian ada financial statement fraud, di sini ada asset revenue maupun asset revenue overstate. Nah, jadi yang harusnya nih rugi nih, tapi sama dia untuk menyelamatkan nama dia mungkin, dia pura-pura untung di, dalam melaporkan laporan keuangannya. Begitu pula sebaliknya ada understate. Nah, selanjutnya nah, ya, nah ini yang tadi, jadi ada aset atau revenue overstatement. Nah, ini semuanya ada di financial ya, financial report yang ada di laporan keuangan. Oke, next. Nah, untuk misappropriation ini seperti tadi ada yang berupa cash, kemudian ada misalnya dia, apa, jualan nih, harusnya jualan tuh nggak sebesar itu dapatnya, tapi sama dia di pura-pura nih ada pembeli gitu, nanti uangnya masuk ke dia sendiri, nggak masuk ke perusahaan gitu contohnya. Kemudian ada inventory yang seperti tadi. Oke lanjut. Nah, kemudian, eee, gimana sih caranya untuk kita tidak melakukan atau terhindar ya dari perbuatan-perbuatan yang, eee mengindikasi fraud gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kita melakukan sesuatu hal, kita harus, punya etikat baik nih dan teliti juga kita harus hati-hati. Barangkali kitanya nggak ada niat, tapi ada orang yang sengaja gitu, terus kita keseret-seret nih, gitu kan. Kemudian yang pasti kitanya sendiri nggak pu tidak tidak boleh memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jangan nyari-nyari, apa ya, nyari keuntungan di balik semua kegiatan yang ada gitu. Kemudian, kita harus mengikuti azas, GCG ya, jadi Good Corporate Governance, dan di situ ada standarnya, ada kode etiknya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan standar, sesuai dengan kode etik, eee, bisa dipastikan sih, minim ya untuk melakukan fraud. Kemudian ketika kita melakukan segala sesuatu, ini harus dilakukan pertimbangan yang rasional. Jadi bisa jadi, ada ya, pernah kejadian di mana orang mendapat gratifikasi sebenarnya nggak proper ya uangnya gitu. Nah, karena dia tidak melakukan pertimbangan yang rasional, nggak punya informasi yang cukup, hasilnya kayak nggak worth it aja dia dihukum dengan kesalahan yang nggak seberapa gitu. Maksudnya dari nominalnya sih nggak seberapa gitu. Jadi, ya ngapain gitu kan. Ya bukan berarti dengan nominal yang gede kita boleh fraud ya, tapi kan lebih baik tidak sama sekali gitu. Nah, kemudian lanjut ke unsur konflik kepentingan. Nah, kapan sih kita biasanya, eee, ada konflik kepentingan ketika menghadapi sesuatu hal tuh? Biasanya ada situasi atau kondisi baik internal maupun eksternal. Dari internal kita sendiri misalnya, oh kita lagi butuh nih, atau ada kondisi yang, memungkinkan, oh orang ini nggak tahu, oh kok kita kasih tahu aja, nanti kita minta-minta ini, apa, cari-cari excuse seperti itu. Nah, kemudian ada tugas dan wewenang. Misalnya ya kita punya wewenang, kita punya oh kita bisa nih menentukan A, B, C, D, E. Nah, di situ ketika ada konflik kepentingan,
Bisa jadi fraud ini akan terjadi, seperti itu kan. Kemudian ada kepentingan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir adalah semua yang dilakukan, dan adanya konflik kepentingan ini, pasti akan mempengaruhi netralitas dan kualitas dari kinerjanya. Jadi kerjanya sudah bisa dibilang nggak benar nih, karena dia ada, kepentingan dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, sumbernya ini ada beberapa macam. Yang pertama ada dari hubungan afiliasi, kemudian ada gratifikasi, terus misalnya ada rangkap jabatan, misalnya dia posisinya SRM di Litbang, tiba-tiba dia jadi, direktur apa di perusahaan lain, seperti itu. Di anak perusahaan misalnya. Kemudian ada kepemilikan aset, dan yang pasti ada keuntungan finansial dari konflik of interest tersebut. Dan kemudian ada kepentingan pribadi, misalnya dia lagi butuh lebihkah atau gimana, itu bisa menjadi sumber, adanya konflik kepentingan. Nah, bagaimana penanganannya? Yang pertama, kita ini harus mengutamakan kepentingan publik. Ya pastilah ya, karena kita bekerja di organisasi yang memenuhi hajat hidup orang banyak, yang pasti kepentingan publik ini adalah menjadi yang utama. Kemudian bagaimana kita menciptakan keterbukaan, penanganan, dan pengawasan konflik kepentingan. Nah, selanjutnya adalah, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. Yang terakhir adalah bagaimana kita menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan. Nah, di sini PLN sudah menerapkan dengan baik poin keempat nih, dia punya sistem, punya, organisasi, bahkan internal kontrolnya sendiri itu ada berbagai macam, mulai dari COS, kita harus lapor COS, kita harus, lapor LHKPN untuk pejabat strukturalnya, kemudian ada maturity level sendiri terkait dengan kepatuhan. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail. Nah, untuk mencegah konflik kepentingan, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melaporkan dokumen pemilik manfaat. Nah, ini bisa juga dengan LHKPN yang tadi saya sempat mention. Jadi untuk pegawai struktural ini, dia punya dokumen kepemilikan ini dilaporkan dalam LHKPN, ini per tahun. Kemudian menghindari perangkapan jabatan. Yang ketiga adalah menolak dan menghindari pemberian gratifikasi atau hadiah terkait jabatan. Nah, ini berapapun nominalnya, kalau ada indikasi, ya udahlah ya, buy aja gitu. Kemudian membatasi menghindari kepemilikan aset di perusahaan lain terkait dengan pelaksanaan tugas. Jadi misalnya, saya MSB Admum, terus saya punya catering. Jadi, kalau misalnya ada acara kantor, saya maunya udah pakai catering saya aja gitu. Nah itu, eee, sebaiknya tidak gitu deh. Ya jangan ya kalau menurut aturan gitu. Kemudian menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang dipersepsikan COI ini adalah conflict of interest. Jadi mereka yang punya conflict of interest ini kita nggak usah CS banget lah, cukup tahu aja gitu. Kemudian membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas. Nah, berikutnya adalah mendorong perbaikan sistem pengelolaan conflict of interest. Dan yang terakhir, untuk insan PLN yang telah purnakaya atau mengundurkan diri atau diberhentikan, ini tidak boleh terlibat lagi dalam pengelolaan atau manajemen perusahaan, pesaing, atau jadi mitra atau jadi calon mitra dalam waktu 6 bulan. Takutnya masih ada, oh masih punya kenal nih, jadi bisalah kita manfaatkan seperti itu. Next. Kemudian tata cara penanganan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, ini kita harus, sebagai insan PLN, ini diwajibkan melaporkan konflik of interest sesuai dengan mekanismenya. Kemudian kita juga dapat melaporkan, orang lain yang berada dalam situasi konflik of interest. Kemudian atasan langsung dalam waktu 7 hari kerja ini dapat menindaklanjuti, pelaporan adanya konflik of interest. Nah, penanganannya ini seperti apa? Nah, yang pertama, ini ada penarikan diri dari proses pengambilan keputusan, di mana insan PLN ini memiliki kepentingan gitu. Jadi kalau misalnya, oh kira-kira dia ada konflik of interest di situ, ya jangan ditaruh situ, digeser gitu. Kemudian mengalih tugas dan tanggung jawab insan PLN yang bersangkutan
Berikutnya membatasi akses atas informasi tertentu apabila si insan PLN ini memiliki kepentingan di situ, kemudian melakukan mutasi, ke jabatan lain yang tidak memiliki conflict of interest. Nah, seperti yang tadi, untuk conflict of interest ini ada seperti yang tadi udah sempat dibahas juga, jadi ada hubungan afiliasi, ratifikasi, kepemilikan aset, keuntungan finansial, kepentingan pribadi, rangkap jabatan, dan yang pasti ada kelemahan sistem organisasi. Jadi organisasi ini, tidak punya sistem yang mumpuni untuk mengelola, adanya konflik kepentingan. Selanjutnya, ketika orang melakukan, gratifikasi atau ada indikasi konflik kepentingan dan sudah terbukti melakukan hal tersebut, nah itu diatur semuanya dalam peraturan disiplin pegawai. Mulai dari pelanggaran disiplin sedang, nah di sini sudah dijelaskan misalnya dia punya rumah, lebih dari satu rumah, menempati lebih dari satu rumah, kemudian mengontrakkan atau menyewakan dan sebagainya, ini semua diatur dalam pelanggaran disiplin pegawai. Di sini ada masuk ke dalam pelanggaran disiplin sedang, kemudian ada juga yang, mmm, sampai dengan pelanggaran disiplin berat. Jadi saya skip aja, next Mbak Ani. Ya, jadi untuk, pelanggaran disiplin sedang tadi ada beberapa hal terkait conflict of interest. Nah lanjut, karena agak panjang, jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri di, eee, aturan tentang pelanggaran disiplin. Nah, ini sampai ke pelanggaran berat, semuanya yang berkaitan dengan conflict of interest ini sudah diatur, pelanggarannya dan sanksinya tentunya akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Baik, lanjut, next aja. Masih oke, lanjut. Nah, tadi setelah membahas orangnya, kemudian membahas apa yang dilakukan, conflict of interest itu seperti apa, fraud itu seperti apa, terus tadi sempat di-mention, salah satu yang menyebabkan adalah tidak adanya sistem, atau lemahnya sistem yang ada di organisasi tersebut. Nah, jadi kenapa sih kita perlu sistem? Namanya manusia ya kan, kan ada dia pasti, tidak lepas dari kesalahan gitu. Kemudian manusia ini, eee, tidak konsisten dan bisa jadi dia ini karena, eee, dalam suatu organisasi dia nggak mungkin sendirian, mungkin dia dapat tekanan atau mendapat, tawaran dari teman-temannya, seperti itu. Nah, ketika dihadapkan pada seperti hal-hal yang seperti itu, eee, apa ya, bentrokan dalam dirinya tuh terbatas, ya udahlah ya akhirnya nyerah juga. Nah itu kenapa kita perlu membangun suatu sistem yang bagus. Nah, di PLN sendiri dan yang sering digaung-gaungkan akhir-akhir ini adalah terkait dengan prinsip, Fornus. Fornus itu apa? Itu, terkait ada no bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Nah, kenapa kita nggak boleh, eee, memiliki conflict of interest? Karena situasi, saat hendak menggunakan wewenang atau terdapat satu atau beberapa pihak terkait ini misalnya ngasih, gratifikasi, terus kemudian, kita dikasih kita memiliki rangkap jabatan, kemudian kita punya kesempatan gitu. Nah, Fornos ini kalau orang mikirnya, "Oh, gratifikasi ini mungkin korupsi kali, dia sengaja ini." Enggak, ternyata gift aja bisa dianggap sebagai suatu gratifikasi. Nah, gift-nya ini, eee, ada aturannya ya, misalnya berapa ratus ribu untuk, misalnya nikah gitu, dikasih kado 5 juta dari suatu vendor gitu. Nah, itu udah menyalahi gitu. Nah, kemudian luxurious hospitality, misalnya kita lagi dinas ke suatu tempat gitu, melakukan pengujian, nah kita dikasih, fasilitas yang agak berlebihan gitu, misalnya hotelnya dikasih yang, presiden suite,
terus dijamu makan, seperti itu. Nah, itu juga merupakan, eee, hal-hal yang dilarang ya, merupakan, bagian dari Fornus, seperti itu. Selanjutnya, ah, untuk lebih jelas lagi, nah bribery atau suap ini apa? Jadi ada kesepakatan ketika kita mau melakukan pekerjaan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, eee, ada suap terkait proyek, seperti itu. Kemudian ada kickback, ada kesepakatan, "Oh nanti, saya jual ke kantor kamu 5 juta nih, tapi 2,5-nya buat saya ya," seperti itu. Nah, itu ada kickback. Kemudian ada, gift atau gratifikasi. Nah, ini berhubungan dengan jabatan, terus bersifat tanam budi. Nah, apa sih tanam budi? Jadi, kita dikasih dulu nih banyak-banyak hadiah, dikasih segala macam. Nah, pada akhirnya, "Kamu bantuin saya ya nanti, waktu saya ikut lelang biar saya menang," atau gimana, seperti itu. Oke. Kemudian luxurious hospitality seperti yang saya sempat mention misalnya kita lagi dinas kemudian dikasihnya, agak berlebihan gitu, kasih hotel yang presiden suite lah atau jemputnya pakai Mercy apa segala macam atau konsumsinya tuh yang nggak wajar. Nah itu termasuk ke luxurious hospitality. Nah, ketentuannya tuh seperti apa sih? Kan kita nggak tahu ya, mana yang termasuk luxurious hospitality atau bukan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, apakah pemberian ini wajar atau berlaku umum, atau enggak berlebihan dengan situasi kondisi setempat atau yang berlaku. Kemudian kita harus memperhatikan faktor efisiensi sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Jangan juga, eee, kok dia ngasih-ngasih, nginepnya di hotel yang bagus banget, padahal kondisi keuangan ya segitu-gitu aja gitu. Takutnya kan, eee, ada kerugian di, perusahaannya. Kemudian Insen PLN-nya ini tidak boleh menerima fasilitas tersebut dari vendor. Jadi kalau misalnya, ya apalagi vendor gitu yang eee, ngasih luxurious hospitality ini udah, patut dicurigai lah. Kemudian, eee, ketentuannya ini adalah tidak menimbulkan konflik kepentingan. Takutnya setelah dia ngasih-ngasih banyak, kita dijamu banyak-banyak, kita disuruh tanda tangan nih, "Oh saya nanti ini, kamu harus ini ya, harus deal ya," gitu-gitu dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sudah membahas tentang, orangnya, sistemnya, kemudian kan kita, organisasi pasti punya stakeholder ya. Nah, untuk stakeholder sendiri ini kita juga ada, tata kelolanya. Nah, stakeholder itu adalah, organisasi atau pihak-pihak yang berkaitan dengan, bisnis kita gitu, baik berupa kelompok maupun dari orang, perorangan, atau dari organisasi yang memiliki dampak atau terdampak oleh, project kita gitu. Nah selanjutnya, stakeholder ini diapain? Kenapa kita harus, melakukan pengelolaan dan bagaimana caranya? Yang pertama ini kita akan bahas, tata kelolanya. Jadi untuk mengelola stakeholder ini kita mulai dari pemetaannya, identifikasi dan analisis. Kemudian kita lihat dari, sampai keluarnya adalah peta, output stakeholder. Nah kemudian kita rencanakan, metode. Metode untuk, pengelolaannya seperti apa. Nah, pelaksanaannya, ini, bisa kita tentukan metode pengelolaan stakeholder-nya ini dalam bentuk kegiatan seperti apa, misalnya collective action kah, atau multi stakeholder forum kah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Nah, ini mencatat, keseluruhan kegiatan dan pengelolaan serta evaluasi dari stakeholder. Nah, output-nya adalah laporan stakeholder management log dan kegiatan evaluasi. Nah, untuk mengelola vendor, ini ada disebut sebagai collective action. Nah,
vendor ini kan salah satu stakeholder kita, jadi kita harus melakukan collective action kalau di sini. Jadi dimulai dari perencanaan dengan memetakan seluruh stakeholder terkait, terus kemudian menentukan isu-isu strategis pada saat ini, evaluasi stakeholders, as a key person, kemudian bagi peran stakeholder ini terkait dengan isu strategis yang diangkat. Nah, selanjutnya kita melakukan persiapan nih waktu dan tempat untuk mengundang, mengundang si stakeholder ini, kemudian mengundang narasumber-narasumber ini ngapain? Narasumber ini akan menjelaskan, materi-materi terkait isu yang strategis di PLN, kemudian isu-isu strategis ini dalam artian terkait dengan, pengelolaan gratifikasi. Nah, kemudian kita, perlu mengumpulkan feedback juga dari stakeholder-nya. Barangkali nih, selama ini ditemukan ternyata ada pihak-pihak PLN yang melakukan, fraud atau gratifikasi yang dia nggak sadar gitu. Nah, setelah kita kasih materi, "Oh, ini loh termasuk gratifikasi, ini loh termasuk fraud." Nah, di situ dia, bisa memberikan feedback kepada kita terkait juga bagaimana dia, pengelolaan kita, bagaimana handling komplain yang kita punya, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya kita menyampaikan aturan sistem, kebijakan anti penyuapan, kemudian menyampaikan aturan main di PLN ini seperti apa gitu. Nah, sampai kepada penandatanganan komitmen bersama untuk, sama-sama menjaga integritas nih. Jadi ada tanda tangan di fakta integritas. Kemudian evaluasi ini bisa dari kehadiran stakeholder yang diundang, kemudian keterlibatan stakeholder dan evaluasi hasil feedback dan perencanaan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat, selanjutnya nih kira-kira seperti apa dari feedback yang dikasih sama stakeholder yang berkaitan dengan kita, seperti itu. Selain itu, selain, collective action, PLN ini punya IDD. Nah, apa itu IDD? Nah, IDD adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkat risiko penyuapan mitra yang membantu PLN untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu ditindaklanjuti. Nah, mitra ini apa? Mitra ini adalah pihak eksternal yang baik berupa badan usaha maupun perseorangan, termasuk karyawannya, yang bekerja di lingkungan PLN atau pihak ketiga lainnya yang menjalin kerjasama dengan perusahaan, di mana perusahaan mempunyai atau merencanakan untuk menetapkan hubungan bisnis atau suatu transaksi. Nah, IDD ini, memiliki ada 4 framework. Yang pertama adalah penyaringan awal. Di sini, ada pengisian kuesioner IDD oleh mitra, jadi ada beberapa pertanyaan dalam kuesioner tersebut, kemudian, kita kumpulkan. Nah, dari hasilnya kita lihat nih rating resikonya. Apakah dia termasuk ke resiko rendah, atau dia masuk ke resiko sedang, atau bahkan masuk ke resiko tinggi. Kemudian dilakukan IDD mandiri. Nah, dari rating risiko tersebut, kita tentukan nih, kira-kira apa nih yang perlu dimitigasi. Nah, di PLN sendiri kita sudah menetapkan ada dalam kontrak, jadi, kontrak PLN dengan mitra itu punya klausul kontrak kepatuhan, right to terminate dan right to audit. Kemudian ada sosialisasi anti penyuapan untuk mitra dengan resiko rendah. Nah, jadi kalau untuk resiko rendah ini dikasih sosialisasinya 2 tahun sekali, untuk yang resiko sedang 1 tahun sekali, dan untuk yang resiko tinggi ini diberikan sosialisasi 6 bulan sekali. Untuk pembaharuan IDD untuk mitra, ini untuk resiko rendah, ini dia ada 3 tahun sekali. Kemudian ada untuk resiko sedang 2 tahun sekali, resiko tinggi ini adalah 1 tahun sekali. Nah, apa sih yang diisi di kuesionernya, kuesioner ini terkait dengan informasi mitranya, kemudian afiliasi. Jadi informasi mitra tuh bisa dilihat dari, organisasinya itu seperti apa. Kemudian dia berafiliasi dengan siapa aja, terus bagaimana hubungannya dengan pemerintah. Kemudian, terkait informasi litigasi dari mitra, kemudian keterkaitan dengan sanction trade dan sanctioned country dan trade restriction. Kemudian kita juga,
meminta informasi keuangan dari mitra. Ini nggak detailnya sih, cuman kita bisa lihat dari laporan keuangannya ini apakah dia sehat gitu. Misalnya dia, eee, punya project 500 M gitu, terus tapi kondisi keuangan dia tuh cuma ada 500 juta gitu. Nah, terus sisanya dari mana kan, itu perlu dicurigai ya, takutnya ketika waktu berjalan dia tidak bisa memenuhi, perjanjiannya, seperti itu. Kemudian bagaimana etika bisnis yang berlaku dalam, organisasi si mitra tersebut, gitu. Atau dari perorangan ya, kalau misalnya perorangan ya bagaimana etikanya dia, gitu. Nah, kemudian setelah tadi orangnya, kemudian kita mengelola stakeholder stakeholder maupun mitra, jadi pakai IDD segala macam. Nah, kita sebagai, struktural, ini wajib melakukan, pelaporan LHKPN. Nah, LHKPN ini apa? Nah, LHKPN adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi, seluruh harta yang dimiliki ini dilaporkan, beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggung jawab, kemudian dituangkan dalam, formulir LHKPN yang ditetapkan oleh PLN. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ini, agar ada transparansi, jadi ada keterbukaan dan tanggung jawab, atau self control, kemudian memenuhi kewajiban undang-undang. Jadi untuk PLN sendiri kemarin sempat ada, eee, reward ya dari KPK karena dia merupakan, eee, BUMN dengan melaporkan 100% LHKPN-nya tercepat gitu. Kemudian untuk, alat akuntabilitas terhadap publik karena kita merupakan, perusahaan yang menyediakan layanan publik, kemudian ada penyediaan sarana kontrol masyarakat, kemudian ada kerapihan administrasi dokumen harta, kemudian menghindari fitnah. Jadi misalnya tahun ini dia cuman punya uang 100 juta, terus tahun depan tahu-tahu dapat 1 M. Nah, dari mana nih gitu, padahal dengan pas waktu dia lapor LHKPN ternyata dia dapat warisan dari orang tuanya, seperti itu. Nah, itu kan untuk menghindari fitnah. Kemudian sebagai alat pengawasan juga, dan yang terakhir adalah sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, dalam, eee, diklat PLN berintegritas ini sebenarnya ada materi terkait, maturity level dari kepatuhan. Cuman, banyak sekali dan mungkin nggak cukup ya kalau, 1/2 jam gitu, karena ada beberapa aspek yang dinilai di situ. Jadi mungkin next saya akan share materinya aja, tapi tidak saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Baik, terima kasih, ini kayaknya lebih dari 15 menit. Ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mbak, masih mute.